Halo Sobat Gen, balik lagi nih dengan Gen Sukses. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya, amin. Pada kesempatan kali ini Gen Sukses bakal bagiin kalian tentang pembahasan lanjutan mengenai klasifikasi makhluk, yaitu khususnya tentang ciri-ciri makhluk hidup. So langsung simak pembahasan di videonya ya Sobat Gen. Tapi sebelum lanjut ke video, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya Gen. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya lebih memberikan banyak manfaat lagi. Oke, ditunggu ya Sobat Gen. Thank you. Tapi sebelum masuk materi inti tentang ciri-ciri makhluk hidup, sesuai dengan janji Gen Sukses sebelumnya, Gen Sukses bakal melanjutkan sedikit pembahasan tentang materi benda tak hidup, yaitu tentang asal-usul dari benda tak hidup. Pasti bingung kan Gen kalau ditanya dari mana sih asal benda tak hidup itu? Nah, jangan khawatir Gen Sukses bakal ngejelasin ke kalian tentang asal benda tak hidup itu. Disimak ya Gen. Pertama, benda tak hidup tidak pernah berasal dari bagian makhluk hidup. Contohnya batu. Batu dapat terbentuk dari endapan magma cair letusan gunung berapi dan dapat berasal dari endapan sedimen dari tekanan bahan tertentu. Kedua adalah benda tak hidup yang pernah menjadi bagian dari makhluk hidup. Contohnya adalah batu bara, kertas, dan selai. Kita tahu sendiri kan Gen, kalau kertas itu berasal dari bahan baku berupa kayu dari pohon. Oke, segitu dulu ya Gen untuk materi tambahannya. Kita lanjut ke materi inti ya. Kalau kurang mengerti penjelasannya silahkan disimak ulang ya videonya Gen, dan silahkan ditanyakan di kolom komentar untuk bagian yang tidak dipahami. Oke? Semua makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang membedakan dirinya dengan makhluk tidak hidup atau benda mati. Jadi apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup itu sendiri? Nah, Gen Sukses bakal bagiin penjelasan mengenai 8 ciri-ciri makhluk hidup. So, disimak ya Gen, apa saja ciri-cirinya. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau berpindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantu yang disebut alat gerak. Alat gerak yang digunakan manusia dan hewan itu dapat berupa kaki yang digunakan untuk berlari, sirip untuk berenang, dan sayap untuk terbang. Kedua, memerlukan makan dan minum. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Ciri-ciri makhluk hidup berikutnya adalah dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari lingkungan. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Manusia dan hewan menggunakan indera untuk mengenali adanya rangsangan tersebut. Keempat, bernapas atau respirasi, yang merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Nah, energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai aktivitas kehidupan. Ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya adalah tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan, mulai dari kecil hingga menjadi besar. Bayi yang kecil waktu yang baru lahir akan tumbuh menjadi remaja dan kemudian dewasa. Anak hewan yang semula kecil lambat laun tumbuh menjadi besar seperti induknya. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecambah dan kemudian menjadi tanaman yang lebih besar. Keenam, mengeluarkan zat sisa. Saat melakukan aktivitas yang banyak memerlukan gerak tubuh, pasti tubuh akan berkeringat. Demikian juga saat udara terasa panas, tubuh akan berkeringat. Sebaliknya, saat udara dingin, kita lebih sering buang air kecil mengeluarkan urin. Keringat yang mengandung garam mineral dan urin itu merupakan contoh zat sisa yang dikeluarkan oleh makhluk hidup. Ada juga karbon dioksida dan uap air yang dikeluarkan sebagai zat sisa dari proses respirasi. Pengeluaran zat sisa oleh makhluk hidup disebut dengan ekresi. Ekresi sangat diperlukan karena zat sisa bersifat racun, sehingga kalau tidak dikeluarkan akan mengganggu kinerja tubuh. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya ialah mampu berkembang biak. Semua yang masuk dalam kriteria makhluk hidup dapat berkembang biak. Tujuan dari berkembang biak itu sendiri adalah untuk melestarikan jenisnya.
Contohnya seperti induk kucing yang melahirkan anak kucing, dari individu berkembang menjadi banyak individu. Itulah yang disebut berkembang biak atau reproduksi. Kedelapan, beradaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar mampu bertahan hidup di habitatnya. Contoh adaptasi pada hewan adalah adanya berbagai bentuk paruh dan kaki pada burung yang berkaitan dengan jenis makanan dan tempat ia tinggal. Sedangkan contoh adaptasi pada tumbuhan adalah terdapat berbagai macam bentuk daun pada tumbuhan yang disesuaikan dengan tempat hidupnya. Nah, itu tadi 8 ciri-ciri makhluk hidup ya, Gen. Semoga dengan ini kita lebih dapat membedakan antara makhluk hidup dan benda tak hidup melalui pengamatan karakteristiknya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di next video again untuk penjelasan materi menarik lainnya. Oke, bye-bye.